Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok S2 kelas 10 S11 akan mempersembahkan sebuah video pendek yang berjudul Penyebab, Akibat, dan Solusi Global Warming. Selamat menyaksikan. Nah, kalian pasti gak asing dong apa itu global warming. Global warming merupakan suatu peristiwa di mana meningkatnya suhu di permukaan bumi dan di atmosfer bumi. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian bisa melihat video berikutnya. Nah, untuk melanjut materi selanjutnya adalah apakah kalian sudah mengerti apa itu gas rumah kaca? Nah, gas rumah kaca adalah gas yang berada di atmosfer yang berguna untuk melindungi bumi dari sinar radiasi ultraviolet matahari serta menghangatkan suhu di bumi. Nah, selanjutnya, gas rumah kaca sangat bermanfaat untuk menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas. Namun, apabila jumlahnya berlebihan juga tidak baik, karena jika jumlahnya berlebihan akan menyebabkan bumi itu terlalu panas. Rumah kaca adalah bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca dengan tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan, sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Hal ini biasa dilakukan oleh petani di negara 4 musim agar kegiatan bercocok tanam dapat tetap berjalan walaupun suhu pada malam hari menjadi dingin. Pada prinsipnya, efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca, di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Salah satu penyebab global warming adalah karena aktivitas kendaraan bermotor. Hal tersebut terjadi karena gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Terlebih lagi ketika terjadi kemacetan. Apabila kemacetan terjadi, maka gas karbon monoksida yang dihasilkan akan bertambah banyak. Lalu, apa yang terjadi jika karbon monoksida mulai banyak? Tentu saja akan menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan. Nah, apabila gas rumah kaca berlebihan, maka terjadilah pemanasan global. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah apa sih yang bisa dilakukan? Kita semua bisa mengatasi dengan cara berjalan kaki ketika kita akan bepergian dengan jarak yang relatif dekat. Dan jika jaraknya relatif jauh, kita bisa menggunakan sepeda. Jika kita sudah menerapkan gaya seperti itu atau menggunakan energi alternatif, berarti kita sudah mampu mengatasi pemanasan global. Kemudian, penyebab terjadinya pemanasan global adalah karena adanya gas metana dan gas etana. Gas tersebut dihasilkan karena adanya penimbunan sampah dan kotoran hewan. Pada tahun 2020, Indonesia menghabiskan energi listrik sebesar 275 terawatt, yang mana sebesar 67% berasal dari pembakaran batu bara. Dalam proses pembakaran batu bara, hal tersebut dapat memicu terjadinya pemanasan global, karena dalam proses pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon monoksida. Untuk menyikapi hal tersebut, kita dapat menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, maupun energi air. Salah satu contoh energi terbarukan adalah energi matahari. Kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan alat yang bernama panel surya. Panel surya menangkap energi matahari yang dipancarkan oleh matahari, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan panel surya tidak dapat langsung digunakan karena harus diproses melalui komponen inverter.
Komponen ini merubah arus listrik DC atau arus listrik searah menjadi arus listrik AC atau arus bolak-balik. Kemudian, energi dapat digunakan alat elektronik pada rumah. Energi terbarukan yang kedua adalah energi angin. Kita dapat memanfaatkan energi tersebut menjadi energi listrik. Dalam mengubahnya, tentu saja memerlukan alat yang dinamakan kincir angin. Kincir angin bekerja dengan cara angin yang mendorong baling-baling kincir, kemudian menggerakkan turbin pada generator. Putaran ini mengakibatkan perubahan medan magnetik dan menimbulkan arus listrik dari induksi elektromagnetik. Hal itu juga berlaku dalam prinsip kincir air, yang mana dalam proses ini air menggerakkan turbin untuk menggunakan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Di Indonesia sendiri, terdapat 12,71% energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, serta energi air yang diubah menjadi energi listrik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.000 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Gas metana dan gas etana merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi dapat disimpulkan jika gas metana dan gas etana berlebihan dapat menyebabkan suatu pemanasan global. Tahukah kalian dampak penggunaan kertas secara berlebihan? Penggunaan kertas secara berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global. Hal itu bisa terjadi karena bahan baku untuk membuat kertas adalah serat kayu. Dapat disimpulkan apabila kita sering menggunakan kertas dengan jumlah yang banyak, secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menebang pohon. Sampai di sini kalian tentu sudah paham kan mengapa menggunakan kertas dengan jumlah banyak dapat menyebabkan pemanasan global. Ya tentu saja karena berkurangnya pohon yang ditebang dan digunakan untuk memproduksi kertas. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Kita semua dapat menggunakan kertas secara efisien atau kita dapat menggunakan produk digital seperti menyebar undangan melalui internet tanpa harus mencetaknya, membaca buku pelajaran elektronik, menggunakan aplikasi Google atau Microsoft untuk membuat formulir, dan lain sebagainya. Salah satu contoh menghemat kertas yaitu dengan sekolah yang menerapkan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester menggunakan aplikasi online daripada harus menggunakan kertas. Selanjutnya, yang dapat menyebabkan pemanasan global adalah penggunaan AC juga penggunaan kulkas. Yang menyebabkan terjadinya pemanasan global karena AC dan kulkas adalah gas pendinginnya. Karena gas pendingin tersebut mengandung karbon yang dapat merusak lapisan ozon. Dilihat dari penggunaan daya listriknya, kulkas dan AC menggunakan daya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, AC dan kulkas dapat menyebabkan pemanasan global jika dilihat dari segi penggunaan listriknya. Kami berharap dari tayangan tersebut dapat bermanfaat dan dapat menyadarkan masyarakat Indonesia peduli akan lingkungan alam. Sekian dari kelompok S2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.